Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan terkait metodologi penelitian research and development. Jadi, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep metodologi penelitian R&D serta mengaplikasikannya dalam penelitian. Baik, yang pertama adalah konsep research and development. Apa sih metodologi research and development itu? Seperti yang Ibu jelaskan di minggu sebelumnya, bahwa metodologi research and development adalah metodologi yang termasuk ke dalam pendekatan mixed method atau gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk metodologi research and development, jadi metodologi ini merupakan proses dalam mengembangkan. Jadi mengembangkan atau memvalidasi produk-produk pendidikan. Nah, menurut Rice and Client, jadi research and development itu studi sistematis dalam mengembangkan dan mengevaluasi produk-produk yang diciptakan. Jadi tujuan dari metodologi R&D ini atau metodologi pengembangan ini bukan untuk menguji teori-teori seperti metodologi kuasi eksperimen asosiasi, tetapi ini lebih untuk mengembangkan produk yang efektif yang digunakan di sekolah. Jadi banyak ya produk-produk yang ada dan digunakan di sekolah. Ada pengembangan bahan ajar buku, LKS, modul, perangkat pembelajaran misalnya RPP yang berdasarkan model pengembangan tertentu. Terus ada pengembangan model pembelajaran, jadi cara mengajarnya itu dikembangkan. Terus ada pengembangan alat peraga pembelajaran dan juga pengembangan media pembelajaran atau sejenisnya. Jadi mengembangkan produk-produk pendidikan. Contohnya saja mau mengembangkan LKS berbasis POE. Jadi memang benar-benar itu produk pendidikan yang masih baru, yang belum ada sebelumnya. Terus mengembangkan media pembelajaran yang menggunakan teka-teki silang atau menggunakan ular tangga. Nah, boleh seperti itu. Jadi mengembangkan sesuatu yang baru. Nah, contohnya apa sih? Contoh judul penelitian pengembangan. Yang pertama ada pengembangan bahan ajar matematika berbentuk buku komik berbasis saintifik. Jadi ini adalah sesuatu yang baru karena sebelumnya belum ada ya untuk kurikulum K13 bukunya yang tapi berbentuknya komik gitu. Matematika dalam bentuk komik. Nah, contoh judul yang kedua misalnya pengembangan LKS. LKS berbasis model pembelajaran POE, Predict, Observe, Explain. Jadi ada model pembelajaran terus dikembangkan dalam bentuk LKS. LKS yang akan dikerjakan siswa pada materi apa? Misalnya pada materi matematika, pada materi PKN, SMP. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk tujuan dan karakteristik research and development, tujuan umum dari metodologi R&D ini yang pertama pasti akan menghasilkan produk pengembangan yang valid. Ingat-ingat harus valid sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku. Yang kedua, menghasilkan produk pengembangan yang praktis. Praktis dalam penggunaannya. Jadi digunakan oleh siswanya juga akan praktis. Terus yang ketiga, setelah diuji kevalidan dan kepraktisan, maka produk pengembangan harus efektif. Efektif dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran. Efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, itu ciri-ciri dari metodologi pengembangan. Nah, untuk karakteristik dari penelitian pengembangan menurut Board and Goal, jadi yang pertama, harus adanya studi pendahuluan berupa temuan masalah dan kebutuhan untuk dikembangkan suatu produk tertentu. Jadi sebelum kalian mengembangkan suatu produk pendidikan, kalian harus menemukan ada masalah apa ini di lapangan, terus butuhnya apa. Misalnya pada waktu
survei di lapangan menemukan masalah bahwa buku 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 ajar siswa di SD misalnya kelas 5 ternyata banyak masalahnya. Masalahnya terkait penulisannya kurang jelas, metodenya kurang jelas, begitu. Maka dibutuhkan suatu bahan ajar yang dapat eh, mendukung dari bahan ajar tersebut. Misalnya mengembangkan tadi komik yang berbasis saintifik atau mengembangkan LKS. Nah, itu jadi berdasarkan temuan masalah yang ada di lapangan terus butuhnya apa. Yang kedua, cirinya adalah adanya proses pengembangan produk. Jadi ada mendesain produk, terus setelah didesain produknya divalidasi oleh ahli. Divalidasi oleh ahli yang benar-benar pakar di bidangnya, misalnya di bidang desain atau di bidang materinya gitu ya. Yang ketiga adanya uji coba produk. Nah, setelah um, apa produk tersebut didesain terus divalidasi pasti harus diuji coba dulu, apakah uji cobanya skala kecil dulu kemudian skala besar. Kalau sudah diuji coba pasti akan ditemukan adanya kekurangan yang harus diperbaiki atau direvisi. Maka ciri-ciri yang keempat adalah adanya revisi yang didapat atau diperoleh dari uji coba produk tersebut. Baik, selanjutnya ada design, research, and development. Jadi desain, penelitian pengembangan, R&D itu ada 3. Yang pertama model board and goal, yang kedua model 4D, dan model ADI. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, model board and goal. Jadi pada tahapan penelitian pengembangan oleh model board and goal ini ada 10 langkah. Ini banyak sekali langkahnya ya. Tapi intinya nanti sama saja. Yang pertama ada research and information collection. Jadi research and information collection itu kegiatan awal yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, data apa yang dikumpulkan? Pada langkah awal ini, yang pertama menganalisis adanya masalah tadi. Masalah buku ajarnya ada kekurangan, kurang menarik, ada kesalahan penulisan misalnya. Terus maka selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Butuhnya apa nih? Butuh bahan ajar pendukung misalnya, butuh media ajar pendukung. Lalu selanjutnya adalah analisis studi pustaka dan literatur. Jelas. Jadi membutuhkan data-data pendukung, entah itu dari literatur jurnal atau literatur buku dari ahlinya. Misalnya analisis masalah dijadikan dasar perlunya melakukan pengembangan tersebut. Jadi penting banget adanya analisis masalah dan kebutuhan sebelum mengembangkan suatu produk. Jadi kita tidak bisa asal membuat produk tanpa adanya analisis masalah dan kebutuhan. Oke, yang kedua ada langkah planning. Planning itu artinya peneliti merencanakan produk apa yang akan dikembangkan. Mulai dari awal hingga akhir. Kalau misalnya merencanakan buku, ya bukunya seperti apa, desainnya bagaimana, dalamnya memuat apa saja, hingga nanti daftar pustaka. Oke, selanjutnya ada develop preliminary form of product. Jadi kegiatan ini mengembangkan atau membuat draft awal produk. Jadi berupa desain produknya secara draft dulu ya, belum fix artinya. Selanjutnya ada preliminary field testing. Jadi kalau sudah ada draft tersebut, kemudian diuji coba di lapangan. Tetapi uji coba lapangannya secara terbatas saja. Jadi tahap awal. Jadi ibaratnya kalau mau bikin bahan ajar berupa buku atau komik berbasis saintifik, jadi diuji cobanya cukup misalnya di sekolah A saja, di kelas 10 misalnya. Nah itu, jadi secara terbatas saja. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui layak secara substansi atau tidak. Nah, biasanya kelayakan tersebut itu dilakukan oleh penilaian ahli terlebih dahulu. Nah, ahlinya itu ada minimal 3 sampai 10 penilai yang memang benar-benar ahli di bidangnya. Setelah itu penilaian tersebut itu dilakukan terus dinilai ahli atau praktisi menggunakan CVI atau Content Validity Index. Nanti dihitung berdasarkan CVI. Oke, yang kelima ada main product revision. Artinya setelah uji coba tersebut, maka
langkah selanjutnya adalah merevisi produk pengembangan. Jadi berdasarkan penilaian ahli pada tahap uji coba terbatas, ternyata masih banyak kesalahan atau kekeliruan, maka harus direvisi terlebih dahulu berdasarkan saran dari ahli. Terus ada main field testing, artinya ini sudah uji coba ke lapangan utama, artinya sudah misalnya di kelas ya tadi di sekolah berdasarkan produk yang dikembangkan. Nah, teknik ini harus bisa digunakan dalam main field testing. Salah satunya one to one. Jadi dikerjakan dibaca atau dikerjakan oleh siswa secara one by one. Tuh. Selanjutnya ada operational product revision. Nah, setelah uji coba di lapangan pasti ada mungkin ada kesalahan atau kekeliruan lagi, maka harus direvisi terlebih dahulu lagi ya. Nah, setelah itu ada operational field testing. Kalau tadi uji cobanya lapangan secara terbatas, selanjutnya adalah uji coba skala luas. Kalau uji skala luas berarti sudah melibatkan misalnya beberapa sekolah di wilayah satu kecamatan atau satu kabupaten atau satu provinsi gitu. Jadi uji cobanya sudah luas. Nah, kalau uji coba skala luas ini sudah gabungan dengan pendekatan kuantitatif, jadi ada teknik kuasi eksperimen benar-benar dipraktekkan di lapangan, di kelas itu. Selanjutnya yaitu final product revision, karena sudah uji coba skala luas direvisi lagi secara luas dari uji coba skala luas tersebut. Dan yang terakhir adalah dissemination. Nah, kalau dissemination berarti produknya sudah layak, sudah valid, sudah praktis, sudah efektif, maka boleh disebarluaskan produk tersebut. Misalnya dengan presentasi di forum-forum seminar atau ke lembaga-lembaga pendidikan terkait. Untuk prosedur penelitiannya seperti ini ya. Tadi ada research and information collection di awal, terus di planning, terus develop preliminary form of product, terus diuji kevalidan. Kalau sudah valid, oke, berarti ya lanjut ke main product revision, terus uji keterpakaian. Kalau oke ya lanjut lagi, kalau tidak ya kembali lagi ke main product revision, terus lanjut ke operational product revision, terus berarti uji efektif. Kalau sudah uji efektif pakai kuasi eksperimen tersebut, oke, berarti tinggal final product revision, terus dissemination. Disseminationnya pakai seminar-seminar atau disebarluaskan melalui lembaga tertentu. Ini prosedur penelitian menurut Borg and Gall. Selanjutnya ada model 4D atau 4D dikembangkan oleh Tia Garajan tahun 1974 dengan 4 tahapan. Kalau ini lebih simpel ya, dari ada 4 tahapan saja, ada define, design, develop, dan disseminate. Yang pertama ada define. Define artinya ya seperti tadi, sebelum mengembangkan produk harus menganalisis awal terkait masalahnya, butuhnya apa gitu ya. Dan berbagai informasi tentang penyelesaian masalah. Contoh tadi analisis awal, kebutuhan guru, gurunya butuh apa, siswanya butuh apa, informasi produk pengembangannya bagaimana, tadi studi literaturnya bagaimana. Lanjut tahapan yang kedua ada desain. Desain artinya namanya juga mendesain atau merancang produk pengembangannya. Jadi sudah dalam bentuk draft rancangan. Nah, kalau sudah draft, baru tahap ketiga yaitu develop. Develop itu proses pengembangan produk yang telah dirancang sebelumnya. Ada 3 tadi. Ada harus valid, harus praktis, dan harus efektif. Yang pertama harus uji validitas. Kalau uji validitas untuk menilai kevalidan yang dibuat itu harus dari ahli, sama seperti tadi ya, minimal 3 sampai 10 ahli sesuai bidangnya, seperti profesor untuk lembar validasi ahli, atau seseorang dosen, atau seseorang yang pokoknya ahli di bidangnya. Nah, kalau sudah valid, jadi valid ini diuji dengan dihitung dengan CVI atau Content Validity Index. Nah, selanjutnya ada uji kepraktisan. Kalau uji kepraktisan artinya produk tersebut praktis atau tidak digunakan. Jadi harus diuji coba di lapangan. Kalau
Kalau sudah diuji coba, perlu ada yang direvisi, maka direvisi terlebih dahulu, baru diuji keefektifan. Nah, uji keefektifan ya tadi, uji keefektifan itu menggunakan eh, metodologi kuasi eksperimen, artinya harus praktek di lapangan. Jadi untuk mengetahui efektif atau tidak, meningkatkan prestasi belajar atau tidak, terus meningkatkan kualitas pembelajarannya atau tidak. Kalau memang sudah efektif, maka langkah selanjutnya adalah disseminate atau sama tadi, penyebaran produk ke halayak ramai melalui seminar atau yang lainnya. Kalau ini ada tadi ya tahapannya. Yang pertama ada define, menemukan masalah atau kebutuhan, terus mendesain. Kalau sudah mendesain, uji kevalidan. Kalau sudah valid, oke. Terus uji keterpakaian atau kepraktisan. Kalau oke, sudah baru uji keefektifan, sudah meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kalau oke, berarti disseminate atau disebarluaskan. Nah, itu kalau menurut model 4D ya. Selanjutnya ada model AD. Jadi kalau model AD ini dikembangkan oleh Dick and Carey. Jadi ada 5 tahapan. Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Yang pertama ada analisis. Jadi analisis di awal menganalisis masalah sama seperti tadi, kebutuhannya, butuhnya apa. Jadi untuk mengembangkan produk, pengembangannya seperti apa. Kemudian desain. Desain itu mendesain produknya, mau menggunakan berdasarkan temuan di lapangan tadi, butuhnya apa, masalahnya bagaimana. Nah, didesain, butuh sesuatu yang baru. Oke, selanjutnya ada development. Kalau development itu berarti mengembangkan produk yang telah dirancang. Nah, mengembangkannya ya tadi dilakukan validasi oleh para ahli, profesor di bidangnya. Terus kalau sudah valid berdasarkan perhitungan CVI, maka lanjut ke uji kepraktisan atau keterpakaian. Kalau sudah praktis, ya sudah berarti dilanjutkan ke implementation. Tapi kalau belum, artinya belum valid atau belum praktis ya maka dilakukan revisi terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah implementation. Implementation itu berarti mengimplementasikan produk yang sudah dinyatakan valid dan praktis tersebut dalam skala kecil dan dalam skala besar. Kalau implementasi skala kecil itu untuk mengetahui kepraktisan produk. Kalau skala besar berarti sudah efektif atau tidak. Jadi kalau pengembangannya sudah dalam skala besar, artinya sudah efektif, sudah dilakukan revisi tadi, revisi dari kekurangannya, terus dinyatakan efektif, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu evaluation. Kalau evaluation berarti ya sudah mengevaluasi, menyimpulkan layak atau tidak layak produk pengembangannya tersebut. Misalnya tadi LKS-nya atau bahan ajarnya sudah dinyatakan layak, ya sudah berarti boleh disebar untuk halayak ramai. Oke, ini tahapan yang menurut Adi. Jadi analisis dulu masalahnya, kebutuhannya, kemudian didesain, bisa dikembangkan. Kalau sudah langsung uji kevalidan, kalau oke, ya sudah lanjut ke uji keterpakaian. Kalau uji keterpakaian atau kepraktisan, kalau oke berarti uji keefektifan. Kalau oke berarti evaluation ya. Jadi untuk tahapan implementation itu terdiri dari ini, uji keterpakaian dan kepraktisan. Itu kalau menurut model ADI. Nah, bagaimana sih cara merumuskan masalah dan membuat hipotesis untuk R&D? Jadi rumusan masalah itu kan kemarin adalah pertanyaan yang diajukan peneliti untuk dicari jawabannya. Dicari jawabannya melalui pengumpulan data dan analisis data. Nah, untuk rumusan masalah R&D, metodologi R&D itu minimal harus ada 3, yaitu mencerminkan kevalidan, tadi kepraktisan, dan keefektifan. Jadi diingat-ingat harus valid, harus praktis, dan harus efektif dari produk pengembangannya tersebut. Untuk hipotesis, jadi hipotesis itu untuk kevalidan tidak perlu hipotesis, untuk kepraktisan tidak perlu hipotesis, tapi hipotesis itu digunakan untuk menguji keefektifan penggunaan produk. Karena keefektifan ini harus diuji coba menggunakan kuasi eksperimen. Kembali lagi ya, tadi metodologi research and development itu kan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatifnya itu
dilakukan menggunakan tadi desain uji coba. Dengan menguji coba mengetahui keefektifan produk pengembangan dengan cara kuasi eksperimen atau harus praktek di kelas gitu ya. Nah, ini contoh dari rumusan masalah dan hipotesis. Jadi judul eh, contoh penelitian metodologi research and development adalah pengembangan bahan ajar matematika pada siswa kelas 5, tema sejarah peradaban manusia pada siswa kelas 5. Oke, ya sudah, ini pada siswa kelas 5 tema sejarah peradaban manusia titik gitu ya. Ini terlalu banyak. Oke, jadi dijelaskan secara rinci mau mengembangkan produk apa, untuk siswa kelas berapa, misalnya temanya apa, mata pelajarannya apa gitu. Nah, sesuai dengan tadi, kalau membuat rumusan masalah dan hipotesis itu ada aturannya. Yang pertama tadi, misalnya bagaimana kondisi awal bahan ajar matematika pada tema sejarah. Ini berarti rumusan masalah yang deskriptif untuk pendekatan kualitatifnya. Bagaimana proses pengembangan bahan ajar matematika pada siswa kelas 5. Nah, ini juga untuk pendekatan kualitatifnya, jadi nanti hasilnya cuma dijabarkan. Terus, apakah bahan ajar berbentuk komik berbasis sains ini berkriteria valid? Nah, kalau berkriteria valid, jadi nanti pakai uji kevalidan konten atau pakai content validity index. Terus yang keempat, apakah bahan ajar ini berkriteria praktis? Tadi ada kevalidan, kepraktisan. Nah, ini nanti pakai uji kepraktisan. Dan untuk yang terakhir, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara kelas eksperimen yang menggunakan buku komik dengan kelas kontrol yang hanya menggunakan pembelajaran konvensional. Nah, kalau ini sudah pendekatan kuantitatif karena kita menggunakan metodologi kuasi eksperimen, jadi ada praktek untuk mengetahui efektif atau tidak produk pengembangan tersebut dipraktekkan di kelas. Apakah prestasi belajarnya meningkat, atau kualitas pembelajarannya meningkat, atau malah menurun. Makanya harus ada namanya uji efektif ini ya. Oke, untuk setelah dipraktekkan nanti hasilnya dianalisis data. Jadi analisis data untuk penelitian research and development, jadi ada dua, analisis data proses pengembangan dan analisis data uji coba produk pengembangan. Yang pertama, analisis data proses pengembangan. Nah, analisis data produk pengembangan, tadi kan yang pertama adalah uji kevalidan. Jadi kalau uji kevalidan dilakukan dengan para ahli terhadap menilai terhadap produk pengembangan tersebut menggunakan CVI atau Content Validity Index. Terus setelah itu nanti ada teknik DLP dan juga statistika deskriptif. Untuk contoh CVI, jadi CVI itu perhitungan proporsinya skornya mendapat 3 atau 4. Kalau produk pengembangan rekan-rekan saudara dikatakan valid, itu artinya CVI-nya harus lebih dari atau sama dengan 0,60. Jadi ini contoh angket penilaian ahlinya ya. Jadi indikator, instansi, tanda tangan, ini validatornya dari ahli tadi, petunjuknya bagaimana. Nah, ini contohnya, kesesuaian tujuan terhadap judul, dapat nilai dari ahlinya 4. Kesesuaian komponen tujuan pembelajaran, dapat 4. Bahasanya bagaimana? Ketepatan pemakaian tanda baca, oke, nilai 2 misalnya. Ketepatan penulisan kata, oke, tampilannya bagaimana? Dampak penggunaannya bagaimana? Nah, maka setelah itu dijumlahnya nanti digabungkan dari yang mendapat nilai skor 2, 3, 4. Nah, ini ya, yang mendapat skornya 2 itu jumlahnya 0,07, 0,29, yang mendapat skor 4 itu 0,64, maka disimpulkan CVI-nya adalah 0,93. Kriterianya adalah valid karena lebih dari 0,60. Oke, yang kedua adalah analisis data uji coba produk pengembangan. Karena sudah diuji coba, berarti kita sudah menilai untuk mengetahui keefektifan atau kevalidan empiris. Empiris artinya dipraktikkan di lapangan. Jadi keefektifan tadi pakai statistika inferensial, lebih tepatnya itu independent sample t-test atau paired sample t-test gitu. Dan atau statistika deskriptif. Oke. Nah, tugas untuk saudara adalah yang pertama itu berikan satu contoh judul yang menggunakan metodologi research and development. Boleh mengembangkan
bahan ajar, LKS, boleh media ajar. Silakan dipilih produk-produk pendidikan yang bisa dikembangkan. Selanjutnya desainnya mau dipilih mau desain apa? Desain board and girl, apa 4D atau AD boleh. Terus digambar desainnya. Terus buat rumusan masalah. Buat rumusan masalah itu minimal ada 3, kevalitan, kepraktisan, dan juga keefektifan. Boleh dibaca lagi di modul ya. Terus analisis datanya ya boleh pakai apa? Nanti pakai CVI, pakai statistika deskriptif, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan untuk materi pertemuan ke-9. Silahkan dikerjakan tugasnya di forum diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.